MMORPG adalah sebuah genre game yang sangat banyak penggemar, sangat ramai peminatnya, bahkan dari PC hingga mobile. Maka dari itu banyak developer berlomba untuk menciptakan game-game MMORPG yang bagus-bagus. Game jenis ini memang sangat familiar dengan yang namanya grinding, untuk buat karakter kalian kaya akan sumber daya atau mempunyai EXP yang tinggi. Nah, dengan begitu, kami pun merekomendasikan buat kalian, inilah 5 game MMORPG terbaru untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Sword of Mystic Shoe, sebuah game baru, bahkan di Play Store masih tahap early access-nya. Jadi mungkin di mapnya sedikit sepi dan gak banyak jumpai player lainnya. Dalam game kalian bakal berpetualang di dunia dengan latar Tiongkok kuno. Ya, dari gameplaynya udah kelihatan sih game-game Tiongkok. Tapi tenang, walaupun dari sana, tapi bahasanya nggak bahasa dewa kok. Pada awal game, kalian bisa memilih karakter cewek, bahkan cowok, dan langsung bisa kalian kostumisasi aja. Dalam game kalian bisa nge-quest dan melakukan banyak progress untuk bisa membuat karakter kalian kuat dan kaya. Dalam game kalian bisa buka banyak skillnya juga, plus totalnya ada 8 slot skill yang dapat kalian gunakan. Ntar bisa switch skill. Kalian bisa menjelajah map yang disediakan. Pasalnya ini termasuk open world juga loh. Open world banget malahan. Aku nggak tahu sih, ini game ada autonya atau enggak. Tapi bisa dilihat kayak manual semua gitu. Pas diklik questnya, dia nggak bakalan jalan sendiri. Ya, kalian harus lari-lari ke questnya. Ya, sambil nikmati pemandangan-pemandangan juga ya. Selain itu, game ini juga memiliki beragam map yang dapat kalian jelajahi nantinya. Buat battle-nya seriusan ini keren banget dah. Skill-skillnya, gayanya, dan lain sebagainya dah. Buat grafisnya sih bagus, tapi seriusan ini game berat juga. Jadi nggak ramah buat HP kentang. Terus efek-efeknya juga wow banget. Dan gerakannya mulus juga, kalau device kalian mendukung. Nightcross, sebagai sebuah game MMORPG baru dan sedang naik daun sekarang ini, Nightcross akan mengajak kalian untuk berpetualang di dunia fantasi abad ke-13 di daerah Eropa, yang dimana masa saat masyarakatnya masih mempercayai hal-hal goib, masa dimana kekuatan sihir dan roh berkuasa di atas segalanya. Dalam game kalian akan diminta untuk membuat karakter, yang dimana kalian bisa memilih 4 kelas berbeda dengan gaya bertarung masing-masing. Nah, di sini kalian bisa kostumisasi karakter kalian juga secara bebas. Dalam game ini kalian dapat memperkuat karakter kalian dengan berbagai equipment dan item lainnya demi menaklukkan berbagai tantangan, termasuk monster dan pemain lainnya. Terus kalian juga bisa eksplorasi dunia mitos yang luas ini. Kalian bisa pakai kuda, bahkan glider. Terus game ini juga menyediakan sistem auto untuk kalian yang mager grinding. Oh iya, selain itu game ini juga mendukung sistem gameplay play to earn, yang dimana item yang kalian peroleh, kalian dapat jual nantinya. Bisa cuan dah intinya. Ya, seperti game MMORPG pada umumnya. Kalian bisa bikin party untuk ngerjain tugas quest dan meningkatkan progres kalian bareng-bareng. Intinya game-game jenis ginian tuh berfokus pada usaha kalian dalam grinding dan farming yang bakal memiliki nilai ekonominya. Dengan peluncuran game MMORPG yang menakjubkan secara visual, kalian dapat merasakan sentuhan fantasi dan realitas pada abad ke-13. Pasalnya game ini diciptakan menggunakan Unreal Engine 5. Jadi dunia dan visualnya jangan ditanyakan lagi dah. Jadi buat kalian yang pengen banget dan lagi nyari game dengan grafik spek PC atau konsol, coba aja main game ini. Three Kingdoms of Darkness, game MMORPG asal Korea, yang dimana bahasanya pun masih bahasa dewa. Ya, kalian bisa download gamenya dengan VPN ya guys ya. Three Kingdoms of Darkness adalah sebuah game MMORPG dark fantasy yang menceritakan sejarah gitu, yang terjadi antara pertempuran besar 3 kerajaan gitu dah. Awal game sih kalian bakal disuruh memilih daerah gitu. Terus kalian bisa memilih karakter dengan 4 kelas yang berbeda. Tapi nggak ada kostumisasinya ya. Dalam game kalian bakal ngikuti sejarah dari pertempuran yang terjadi. Bisa dibilang misinya lebih fokus ke story gitu dah. Terus ntar selagi berjalannya waktu, kalian juga bakal melawan bos-bos dungeon yang tersedia. Yang kerennya tuh, kalian bisa switch karakter dong. Ntar ada 3 karakter di sini yang bisa kalian switch pas battle buat menciptakan combo-combo demeng. Terus ketika battlenya, efek skillnya juga kece-kece dong. Selain PvE, game ini juga bisa mencakup PvP kok. Kalian bisa melawan player lainnya. Terus gamenya juga rame kok, nggak sepi dah pokoknya. Menurutku minusnya sih terlalu full auto.
kalian cuma banyak klaim-klaim hadiah doang. Terus bisa dibilang, gamenya mirip dengan Dynasty Warrior. Karena ya ciri khas atau konsep dari Three Kingdom memang gitu sih, arah kerajaan-kerajaan gitu dah. Terus karakter-karakternya, bahkan cara battle, hingga gameplaynya hampir mirip loh. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the Remember of Majesty, sebuah game MMORPG yang juga masih sangat hangat untuk diperbincangkan. Dan juga ditimang-timang untuk berpikir, bakal download gak ya? Bahkan pasalnya, awal-awal rilis ini game servernya banyak. Plus penuh semua dong. Bahkan ada yang harus nunggu juga. Gila nggak tuh peminatnya? Aku nggak tahu, full server tuh bakal bertahan dalam jangka waktu lama atau cuma ketika rilis doang. Tergantung player juga ya kan? Nah, ini merupakan game MMORPG baru dengan tema abad pertengahan yang terinspirasi dari genre klasik. Dalam game kalian bakal terus-menerus berperang melawan musuh-musuh dungeon untuk mengumpulkan berbagai item yang kalian perlukan buat upgrade sesuatu dalam karakter kalian. Bukan hanya item, pastinya progress EXP dalam game ini juga sangat penting untuk buat karakter kalian memiliki level yang besar dan easy dalam memberantas berbagai jenis monster, bahkan dengan monster yang kuat dan sakit sekalipun. Ya, tujuan kalian memang itu sih. Pada awal game kalian bisa memilih 3 kelas yang tersedia dengan kelebihannya masing-masing. Terus kalian bisa lihat kostumnya di sini dan juga bisa pilih gaya rambut. Game ini mencakup battle dengan skala besar dengan membentuk guild dan bisa battle lintas server sekaligus, alias PvP juga. Ya pastinya strategi, kerjasama, dan juga karakter yang OP sangat diperlukan ya kan. Terus dilengkapi dengan banyak dungeon yang dapat kalian eksplorasi. Selain itu pasalnya game ini menggunakan sistem hardcore untuk gameplaynya dan didukung cross platform juga loh. Untuk segi grafis, game ini juga udah mantep banget dengan efek dan juga visual yang menawan. Cyber Realms, sebuah game MMORPG yang membawa kalian ke dunia dengan tema futuristik. Dalam game ini memiliki dungeon-dungeon untuk kalian basmi dan meningkatkan segala progres kalian. Dengan berbagai fashion yang cantik-cantik untuk membuat karakter kalian lebih terlihat menawan lagi. Ya bisa dibilang dari fashion ini mirip Dragon Raja lah. Bahkan ada yang bilang Dragon Raja versi lain. Pada awal game, seperti game MMORPG biasanya, kalian bisa memilih karakter dengan berbagai kelas, plus pastinya dengan gaya bermain yang berbeda-beda juga. Ntar ada 3 kelas yang dapat kalian pilih. Terus kalian bisa kostumisasi juga. Gak banyak sih yang perlu digonta-ganti, tapi lebih ke arah ganti skin aja gitu, dressnya. Nah dari segi fashion gini lah yang mirip Dragon Raja. Dalam game ntar kalian bakal grinding EXP untuk mendapatkan item-item bagus yang bisa mengupgrade karakter kalian. Terus yang lebih keren lagi, kalian bisa buat robot mecha dong dalam game ini, yang dimana bisa kalian pakai ketika ngekill musuh nantinya. Keren gak tuh main robot-robotan? Bahkan ada beberapa robot yang bisa kalian buat ntar. Selain itu bahkan kalian bisa meningkatkan progress skin gitu dengan mendapatkan item tertentu. Ntar pas itemnya cukup, kalian bisa ganti skin gitu dong. Kalian juga bisa bentuk tim untuk sama-sama membersihkan dungeon-dungeon dan bahkan bosnya juga nantinya. Untuk gameplaynya sih bisa dibilang seperti game open world Cina-Cina gitu ya. Tapi keren juga sih, plus ringan juga. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.